qamaru bi husban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian yang sungguh sangat besar, sangat banyak. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita bisa mengisi Ramadan ini dengan aktivitas sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, terutama dengan siam kita dan qiyamul Ramadan. Padahal siam dan qiyam, puasa dan berdiri di malam Ramadan itu adalah sesuatu bekal yang sangat penting bagi kita sekalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita itu akan benar-benar berdampak menghasilkan suatu sikap dari kita sekalian yang semakin bertakwa. Sebab kita sudah menyadari bahwa tujuan-tujuan ibadah kita termasuk ibadah puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu semakin bertakwa. Perintah menyembah kepada Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah berujung dengan tujuan supaya kita semakin bertakwa. Dalam perintah puasa, kita sudah sangat mengenalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa seperti yang sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, supaya kamu benar-benar bertakwa. La'allakum tattaqun. Para jamaah sekalian, bertakwa itu hakikatnya adalah memperbaiki iman dan amal soleh kita. Iman dan amal soleh. Itulah wujud dari ketakwaan. Dan kesolehan atau perilaku yang baik, perilaku yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh itu bisa kita kategorikan, bisa kita kelompokkan menjadi di antaranya, walaupun kategori itu adalah sangat luas, seluas bidang atau ranah kehidupan kita. Tapi secara pokok kita bisa mengelompokkan menjadi kesalehan vertikal, atau kita bisa menyebutnya dengan kesalehan spiritual. Yang kedua, kesalehan horizontal, kesalehan sosial. Dan yang ketiga, kesolehan ke dalam atau intrapersonal. Para jamaah sekalian, ketiga-tiganya itu harus kita miliki secara seimbang. Tidak benar atau kurang tepat, kurang lengkap kalau kita hanya memiliki kesalehan spiritual, hanya vertikal. Ada orang yang rajin melakukan sholat. Sholatnya rajin. Selain dia itu melakukan sholat yang wajib, dia masih menambahkan dengan sholat tatawu, termasuk tahajudnya. Akan tapi dia lisannya tidak bisa menjaga lisannya, sehingga tetangga-tetangga itu terganggu dengan tutur katanya, dengan lisannya. Dia banyak mencaci, dia banyak menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Waktu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, di mana dia? Jawabnya dia di neraka. Inilah karena ketidakseimbangan. Dia sudah menjaga kesalehan vertikalnya,
kesalehan spiritual, akan tapi secara sosialnya dia tidak bagus. Dia banyak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Para jemaah sekalian, kesalehan vertikal, kesalehan spiritual. Artinya kita itu senantiasa berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Seorang hamba Allah yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Secara umum, ini lebih khusus adalah ibadah-ibadah yang berupa pendekatan diri kepada Allah. Seperti dia rajin menunaikan sholat. Sholat itu adalah sarana ibadah untuk lebih dekat kepada Allah. Dia juga menjalankan puasa, di mana puasa itu orang yang benar-benar saleh secara vertikal dalam spiritualnya, dia benar-benar menegakkan puasanya itu. Dan puasanya itu benar-benar berfungsi mencegah, dia bukan hanya mencegah dirinya dari makan minum yang membatalkan puasa itu, sehingga dia tidak harus menggantinya pada hari yang lain, akan tapi dia juga menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga perbuatannya. Pendek kata, dia menahan diri di dalam puasanya itu. Para jamaah sekalian, kesalehan ini vertikal, kesalehan spiritual, ini memang perlu kita jaga. Perlu kita jaga dengan banyak melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kewajiban pokok. Kewajiban pokok kita tunaikan. Kemudian setelah kewajiban pokok kita kerjakan, kita bisa lebih menambahnya. Orang yang rindu, hatinya rindu kepada Allah, rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia masih merasa kurang. Kalau hanya dengan sholat yang fardu, dia menambahnya dengan sholat tatawu. Dia masih kurang kalau hanya berpuasa yang wajib bulan Ramadan. Dia menambahnya dengan puasa-puasa tatawu, di mana dia menyadari tentang pesan Nabi SAW. Sewaktu salah seorang sahabat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku dengan suatu amal yang bisa memasukkan aku ke surga." Maka jawab Nabi, apa? "Alaika bisyam atau alaika bisaum fa inna syama la'idla lahu." Hendaklah kamu berpuasa. Jadi sahabat yang bertanya minta petunjuk suatu amalan khusus yang akan memasukkan dia ke surga, Nabi mengajari supaya dia berpuasa. Artinya setelah puasa yang fardu, dia menambahnya dengan puasa-puasa sunnah. Fa inna syama la'idla lahu. Karena puasa itu, kata Nabi, tidak ada bandingannya. Artinya puasa itu adalah ibadah yang paling top. Para jamaah sekalian, tapi sekali lagi, walaupun suatu ibadah itu bisa dikatakan paling top, tapi tidak boleh mengabaikan yang lain. Para jamaah sekalian, itulah kesalehan spiritual. Artinya hatinya selalu rindu untuk lebih dekat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, ibadah-ibadah khusus, ataupun amal soleh yang lain. Yang kedua, para jamaah sekalian, kesalehan sosial. Kesalehan sosial atau bisa kita katakan sebagai kesalehan interpersonal, antar manusia, hubungan dengan orang lain. Para jamaah sekalian, orang yang memiliki kesalehan sosial ini selalu berupaya yang pertama itu memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Jangan sampai di dalam sikapnya itu apakah dari hatinya menjaga supaya tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sombong terhadap orang lain, juga lisannya dijaga. Jangan sampai ada tutur kata yang berupa ghibah misalnya, ada tutur kata yang mencaci atau menyakiti orang lain.
dia benar-benar menjaganya. Untuk menjaga hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan tindakannya. Jangan sampai tetangga misalnya, atau orang lain itu merasa terganggu dengan perbuatannya. Itu kesalehan sosial. Dan yang kedua, setelah dia itu menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, dia berupaya untuk melakukan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi orang banyak. Dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan supaya terwujud di masyarakat. Atau tindakan-tindakannya itu memberikan manfaat kepada orang banyak. Apapun itu wujudnya. Apapun itu wujudnya. Apakah yang terkait dengan kondisi sosial. Apakah yang terkait dengan kondisi alam. Dan segala macam yang lain. Kalau seseorang itu berupaya benar untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan di masyarakat, kebaikan-kebaikan yang memberi manfaat kepada orang banyak, itulah wujud kesalehan sosial. Jadi selain menjaga hubungan yang baik, juga mewujudkan kebaikan-kebaikan terwujud di masyarakat. Dan yang ketiga, kesalehan intrapersonal. Kalau interpersonal, hubungan antar manusia, kalau intra ke dalam. Atau kalau yang kedua tadi, kesalehan horizontal, yang ketiga ini adalah kesalehan ke dalam. Kesalehan ke dalam artinya kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri kita juga perlu menjaga sikap yang soleh, sikap yang benar, menjauhkan sikap-sikap yang kedurhakaan, atau katakanlah akhlak yang tercela. Para jamaah sekalian, kesalehan ke dalam, kesalehan kepada diri sendiri itu terwujud terutama adalah kemampuan seseorang itu untuk menahan diri. Atau menatap sikap batinnya, menata sikap batinnya. Supaya sikap batinnya itu adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh tuntunan agama kita yang sempurna itu. Jadi yang diajarkan dalam agama kita itu bukan hanya perilaku lahir, akan tetapi juga sikap batin, amalan hati. Amalan hati. Suatu contoh, semangat. Perilaku semangat, sikap semangat, itu adalah sikap kebaikan yang harus kita jaga. Kita memiliki semangat dan menjauhkan kemalasan. Menjaga semangat, menjauhkan kemalasan. Sebab tanpa semangat, kalaupun seseorang itu memahami bahwa misalnya sholat berjamaah di masjid itu adalah suatu amal yang sangat utama, jauh lebih tinggi nilainya daripada sholat sendiri di rumah. Tapi kalau tidak ada semangat, tidak bisa terwujud itu. Jadi semangat itu sikap hati. Selain semangat, kemudian sabar. Kesabaran harus dijaga. Itu sikap batin ke dalam diri sendiri. Kemampuan untuk mengendalikan diri untuk tetap bersabar. Bersabar dalam arti menata hati untuk bisa ridho, tetap ridho dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Kita diberikan ujian-ujian. Mungkin dalam bentuk sakit atau kekurangan atau suatu bencana yang terjadi pada diri kita. Kita bersabar dalam arti bisa menahan diri untuk tetap tabah, menjauhkan sikap mengeluh, mengaduh, bahkan menjauhkan rasa marah. Kadang-kadang orang yang tidak sabar itu diberikan ujian, dia marah. Marah kepada orang lain, marah kepada Allah, bahkan marah kepada Allahnya. Para jamaah sekalian, itulah kesabaran yang harus kita jaga. Kita menjauhkan sikap yang bertentangan dengan sabar itu. Kesabaran baik dalam bentuk menata hati ataupun dalam bentuk keistiqomahan. Keajakan kita
di dalam menegakkan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Sabar, syukur. Syukur juga kita jaga. Semangat, sabar, syukur. Syukur kita jaga itu sikap hati yang harus kita jaga. Di mana kita harus ada rasa terima kasih atas apa yang kita nikmati, apapun itu wujudnya. Kita bisa bersahabat dengan baik, kita bisa akrab dengan saudara-saudara kita, hidup rukun. Itu suatu anugerah, kita syukuri. Kita bisa bertempat tinggal di suatu rumah, memiliki rumah. Apakah rumah sendiri ataupun menyewa, tapi itu rumah. Kita memiliki rumah, kita syukuri. Para jamaah sekalian, kalau syukur itu bukan hanya kepada Allah. Yang utama memang syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi setelah itu kita juga ada rasa terima kasih kepada sesama. Sebab kalau kita tidak bisa mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa, ikut andil untuk mendatangkan anugerah, maka itu tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, yang berarti kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti tidak bisa terima kasih, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Sabda Nabi, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau seseorang itu tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Dan masih banyak lagi para jamaah sekalian, sikap batin yang harus kita tata supaya kita tidak salah bersikap. Sebab sikap batin, kata hati, itulah yang akan terwujud dalam tutur kata dan terwujud di dalam perbuatan. Mudah-mudahan puasa dan segala ibadah kita itu berbuah kepada ketakwaan kita yang semakin baik. Dalam wujud amal soleh, kita menjadi orang yang soleh spiritual secara vertikal, soleh sosial secara horizontal, dan soleh kepada diri sendiri, kepada interpersonal dalam bentuk mengelola batin kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.